meeting hari ini. Perkenalkan, nama saya Yudha Sarja. Saya bertugas sebagai moderator pada sidang ini. Saya akan membimbing dalam presentasi pada hari ini. Dalam kelompok presentasi pada hari ini yaitu ada Gusti Haryadi, kemudian ada Ismail Ahmadi, dan ada Gusti Febrian. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, Bagaimana saya akan menjelaskan tentang alat pendeteksi kabel putus. Yang pertama, masalah kabel putus sering menjadi masalah di lingkungan rumah dan industri. Dalam presentasi ini akan membahas tentang bagaimana cara memilih, memahami dan mengoperasikan alat pendeteksi kabel putus. Yang kedua adalah kriteria alat pendeteksi kabel putus. Yang pertama adalah kemampuan. Sesuaikan kemampuan alat untuk kebutuhan Anda. Yang kedua adalah penggunaan penggunaan. Ini alat yang mudah digunakan dan mudah Anda pahami. Yang ketiga, akurasi. Pilihlah alat dengan tingkat akurasi yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan. Yang keempat adalah harga. Pilih alat yang sesuai dengan anggaran Anda atau dengan kebutuhan Anda. Yang selanjutnya adalah komponen alat pendeteksi kabel putus. Yang pertama itu adalah 3 buah transistor J1812. Yang kedua adalah 1 buah LED. Yang ketiga adalah 1 buah buzzer. Yang keempat adalah 1 buah prosesor. Dan yang kelima adalah kabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ismail. Baik, cara kerja alat pendeteksi kabel putus. Langkah pertama, kita hubungkan dengan kabel, sambungkan alat pendeteksi kabel putus ke kedua ujung kabel yang ingin dites. Langkah kedua, switch on alat, nyalakan alat pendeteksi kabel putus dengan mengaktifkan switch. Yang ketiga, baca hasil pengukuran pada indikator alat pendeteksi kabel putus dengan mendengarkan suara pada buzzernya, dan nanti juga LED-nya akan menyala. Keuntungan menggunakan alat pendeteksi kabel putus. Yang pertama, hemat biaya. Anda bisa melakukan deteksi sendiri tanpa harus memanggil teknisi. Yang kedua, mudah digunakan. Anda tidak perlu memiliki keahlian teknis yang tinggi. Ketiga, tingkat akurasi tinggi. Alat pendeteksi kabel putus dapat memberikan hasil yang dapat diandalkan. Selanjutnya, contoh aplikasi alat pendeteksi kabel putus. Pertama, mendeteksi kabel putus pada alat elektronik seperti TV atau komputer. Kedua, mendeteksi kabel putus pada mobil atau sepeda motor. Ketiga, mendeteksi kabel putus dalam sistem elektronik industri. Lanjut. Kesimpulan, alat pendeteksi kabel putus adalah alat yang sangat berguna untuk mendeteksi kabel putus dalam berbagai situasi, dengan memperhatikan kriteria alat komponen, cara kerja, dan keuntungan. Anda dapat memilih alat pendeteksi kabel putus yang sesuai dengan kebutuhan Anda. baik, kita masuk ke pendahuluan. Di sini adalah terbelakang. Listrik merupakan bagian dari kehidupan kita dan tidak mungkin dapat kita pisahkan. Hal ini disebabkan karena hampir semua peralatan rumah tangga menggunakan listrik sebagai sumber energi. Peralatan rumah tangga menggunakan listrik antara lain kulkas, setrika, mesin cuci, dan lainnya. Oleh karena itu, listrik merupakan salah satu tolak ukur dari kenyamanan dalam sebuah rumah. Tetapi perlu diingat juga bahwa listrik sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya, baik itu dari kebakaran karena korsleting dan bahaya kematian karena menggunakan listrik. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dalam memanfaatkan listrik dalam kehidupan
analisis kesalahan dalam pemetaan kabel putus tengah. Selanjutnya, menggunakan pada saudara Lucy. Selanjutnya ada di bab 2, pengertian SN. SN atau juga yang menuliskan SN merupakan peralatan kelistrikan yang berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya keluaran listrik pada kabel atau komponen kelistrikan. Secara umum, bentuk SN terakhir ini adalah organ berhubungan, tetapi ada juga SN yang berbentuk seperti keluaran dari bagian sebuah SN diperlihatkan seperti pada gambar bawah ini. Dan selanjutnya adalah fungsi bagian SN. Yang pertama menjepit, fungsi untuk menjepit pada saat SN diletakkan pada kanan maju. Yang kedua, aplikator berfungsi sebagai penanda jika terdapat tegangan listrik. Dan ketiga, akan berfungsi sebagai isolator untuk mengatasi arus listrik. Dan yang keempat, berfungsi untuk mencolok atau komponen listrik yang dicek. Dan yang kelima, isolator berfungsi untuk menghindari korsleting pada saat pengetekan dan yang pada tugas yang berfungsi untuk menekan indikator terhadap tutup konduktor. Dan yang ketujuh, adalah tutup konduktor berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Dan mulai kali ini kita akan membuat SN otomatis yang berbasis gerbang logika OR, yaitu yang akan menilai jika kabel tersebut dialiri oleh arus listrik dan akan mati jika di dalam kabel tersebut tidak dialiri arus listrik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ismail. Baik, selanjutnya itu menggunakan gerbang logika OR. Gerbang logika OR adalah gerbang logika yang sangat sederhana karena hanya memakai resistor dan transistor. Cara kerja pada gerbang logika OR berupa dua masukan daya listrik. Jika salah satu masukan diaktifkan, maka akan menghasilkan keluaran akan aktif juga. Baik, itu adalah gambar gerbang logika OR. Tabel kebenaran logika OR. Tabel kebenaran logika OR di atas menjelaskan bahwa setiap dua masukan yang memiliki angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 1 juga. Angka 1 itu menandakan bahwa gerbang logika OR benar dan bisa diaktifkan. Namun gerbang logika OR menjadi tidak aktif ketika salah satu masukan berupa angka 0. Dengan kata lain, angka 0 pada gerbang logika OR akan menghasilkan keluaran yang tidak aktif atau tidak benar. Sesuai pada prinsip tes pen otomatis yang akan kita buat di mana jika push button ditekan maka lampu LED indikator akan menyala dan buzzer akan berbunyi atau mengeluarkan suara. Jika kita dekatkan pada kabel yang akan kita periksa, ujung pada transistor tersebut akan mendeteksi ada tidaknya arus listrik yang mengalir pada kabel tersebut. Jika kabel tersebut tidak dialiri oleh arus listrik, maka lampu indikator dan buzzer akan mati. Jika kita sudah mengetahui bahwasannya kabel itu terputus, kita dapat melakukan penyambungan ataupun penggantian kabel agar dapat berfungsi seperti semula. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Rizky. Lanjut. Dan ini alat yang dipakai dan baik terbuka dan berproses. Dan terakhir yaitu mengaplikasikan komponen yang sudah dirancang menggunakan Proteus. Melalui komponen tersebut sesuai dengan yang telah dibuat, sesudah semua selesai akan menggunakan berbagai menggunakan. Kesimpulannya, berdasarkan proyek pembuatan alat dan otomatis kita dapat membuat sendiri alat tersebut dengan bahan yang sudah diperoleh. Sehingga dalam pembuatan alat tersebut sangat dijangkau karena manfaatnya boleh kita dapatkan. Khusus kita dapat menggunakan alat tersebut sebagai sarana untuk mencari kebersamaan pada
kami mungkin untuk kedepannya dapat dilakukan pengembangan dalam pembuatan alat terhadap aplikasi tersebut. Ini merupakan peredaran alat tersebut sudah cukup banyak ada di pasaran. Tetapi masyarakat lebih sering menggunakan tas konvensional dan jarang menggunakan tas otomatis ini. Ini juga bisa dilakukan evaluasi pada masyarakat agar dapat menggunakan alat sesuai kebutuhan dan kondisi. Baiklah, di sini saya akan memperagakan alat yang kami kerjakan, yaitu tas pen tanpa sentuh atau tas pen touchless. Baiklah, yang pertama saya akan menempelkan antena atau ujung tas pen ini ke kabel, lalu tekan push button seperti ini. Jadi akan berbunyi dan bersinar touchpennya sampai saya telusuri ke ujung kabel hingga atau sampai ketemu batas kabel terputusnya. Ya, seperti ini contohnya. Saya beri tanda sebuah isolasi seperti ini. Ini akan bersinar dan mati, dan enggak bersinar dan bunyi lagi. Sekali lagi. Baiklah, sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.